Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silahkan subscribe, tekan like, ataupun share. Let's go! Kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita di kelas 11 ini. Kemarin kamu sudah sampai pada inverse dan juga determinan matriks. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana cara atau langkah dalam menentukan atau menganalisa data berkaitan dengan inverse matriks. Di dalamnya akan include dengan determinan matriks. Pada pertemuan kali ini, kita akan berfokus pada tujuan ini ya. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu bisa menyelesaikan suatu permasalahan tentang matriks dengan bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Ini bisa dikatakan sebagai penerapan dari inverse matrix. Ya, bisa dilanjutkan untuk inverse matrix nanti kita pakai dalam penyelesaian di pertemuan kali ini. Sebelumnya, untuk sebagai syarat menuju tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Riki ingatkan lagi tentang sifat-sifat penting dari suatu matriks. Ya, jika ada matriks A, suatu matriks dia dikali dengan matriks identitasnya I simbolnya, di mana A dan I merupakan matriks berbentuk persegi. Itu sama dengan I dikali A, hasilnya adalah A. Jadi kalau ada suatu matriks A persegi, dia dikali dengan identitasnya, tentunya identitasnya juga matriks persegi, hasilnya adalah A itu sendiri. Kemudian kedua, jika ada suatu matriks A, dia dikalikan dengan inverse dari A. Nah, A dikali dengan inverse A. Nanti hasilnya adalah matriks identitas. Ini adalah sifat-sifat yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini. Langsung saja, di sini ada dua persoalan yang jelas. Ada bentuk pertama itu adalah AX sama dengan B, di mana A adalah matriks yang diketahui, X adalah matriks yang ditanyakan, ya, dan B juga matriks yang diketahui, namun letaknya dia tidak sama atau tidak seruas dengan X. Kemudian bentuk yang kedua, XA sama dengan B. Nah, bentuk ini ada dua. Ya, ini merujuk dari sifat perkalian matriks, di mana perkalian matriks itu tidak berlaku sifat asosiatif, ya. Jadi sifat urutan, di mana dalam bahasa gampangmu itu A kali B, jika A dan B adalah suatu matriks, hasilnya tidak sama dengan B kali A. Makanya di situ dia melahirkan dua sifat ini. Oke, langsung saja kita ke persoalan yang pertama tentang matriks AX sama dengan B. Nah, di sini nanti kita akan mencari tentukan matriks X. Ya, jadi matriks yang ditanyakan itu X, di mana nanti X itu adalah bisa didapat dari sini. X sama dengan A inverse kali B. Diingat-ingat ya. Jadi kalau A-nya letaknya di depan X, maka saat dia menjadi inverse, letaknya ada di depan B. Sekali lagi Pak Riki ingatkan bahwa letak ya sangat penting di matriks ini, karena urutan sangat mempengaruhi. Jadi letaknya kalau A-nya di depan, nanti inverse-nya juga ada di depan dari B. Langsung kita ke soal ya. Nah, ini contoh yang pertama, tentukan matriks X yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi ada matriks persegi 2 kali 2, ini 2, 3, 3, 5 dikali X, kemudian 5, 3, negatif 2, 2. Ini memenuhi bentuk AX sama dengan B, di mana A adalah matriks yang ada di depan X ya, B matriks setelah sama dengan. Berarti nanti untuk mencari nilai X, nah ini ya. Tuh, kita pakai rumus inverse dari A, di mana inverse dari A sesuai yang kita pelajari minggu lalu. Ya, langsung saja Pak Riki
berikan pembahasannya, berarti nanti 1 per determinan. Determinannya adalah dari matrik A, kita lihat determinannya 2 kali 5 dikurangi 3 kali 3. Berarti 10 kurangi 9. Kemudian di sini adjoinnya, adjoin dari matrik ini kita tukar. Yang pertama, diagonal pertama kita tukar. Ini namanya D sama A ya, kita tukar tempat. Maka 2 dan 5 kita tukar tempat. Di sini 5, ini 2. Kemudian diagonal lain kita kalikan negatif 1. Ya, di sini jadi negatif 3 sama negatif 3. Kemudian dia dikali dengan B. Nah, kalau kamu ketemu seperti ini nanti ya, yang lebih gampang Pak Riki rekomendasikan itu kamu kalikan dulu 2 matrik yang di belakang. Ini kebetulan determinannya enak ya, hasilnya 1. Banyak nanti determinannya itu berupa angka-angka yang tidak yang bisa menjadi pecahan ya, pecahan yang cukup sulit untuk dikalikan. Makanya nanti untuk pecahan yang di depan ini biasanya dikalikan di akhir. Kita kalikan dulu yang belakang biar nanti enak. Ini menggunakan kaidah perkalian matriks. 5 kali 5 ditambah negatif 3 kali negatif 2. Nah ini, jangan lupa kita selalu memakai materi-materi yang lalu. Jadi di sini 25 tambah 6 hasilnya 31 dan seterusnya ya. 5 kali 3 negatif 3 kali 2. Jadi ini 5 kali 3 15, 15 dikurangi 6 9. Di sini akan ketahuan langsung. Jadi matrik X itu adalah 31, 9, 5 dan 27. Gitu. Jadi poin penting di sini tadi ya. Jadi letak dari inverse. Seumpama kamu meletakkan inverse-nya di belakang, dia akan beda jawabannya nanti dan itu akan menjadi salah. Gitu ya. Jadi ini yang pertama, bentuk AX sama dengan B. Catatan lagi sebelum kita lanjut, X selalu yang ditanyakan. Ya, meskipun di sini tidak disimbolkan sama huruf X. Macam-macam nanti, bisa B, bisa C, bisa K ya. Selama dia letaknya di belakang matrik, dia akan menjadi persamaan A sama dengan B. Oke. Nggak usah lama-lama, kita lanjut ya ke bentuk yang kedua, di mana hanya tukar tempat di sini sebenarnya. Kaidahnya sama, konsepnya sama. Di sini cuma ditukar tempat. Yang ditanyakan yang depan, X-nya ada di A, XA sama dengan B. Nah, kalau di logika dengan tadi yang persamaan atau rumus yang pertama, maka di sini nanti akan ketahuan X itu sama dengan B dikali A inverse. Nah, ini. Dua rumus ini menjadi penting ya, terutama nanti bila berkaitan dengan soal-soal persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Kita lanjut, ini langsung aja ke contoh soalnya. Ini yang B ya. Jadi yang B ini X ini ya, dia di depan, dia dikalikan dengan 3, 4, 6, 7. Nah ini. Nanti untuk yang B ini silahkan kamu kerjakan ya. Silahkan kamu kerjakan, kemudian seperti biasa dikirimkan ya lewat Microsoft Teams. Tautannya sudah Pak Riki berikan. Silahkan nanti kamu masuk ke bagian assignment, kemudian cari ya, di sini ada tautan tentang soal dari XA sama dengan B. Berarti A-nya yang belakang dari matrik X ya, kemudian B-nya itu yang setelah sama dengan. Nah, silahkan kamu nanti kerjakan, kemudian silahkan tunjukkan kinerja yang memuaskan ya, yang baik. Kita lanjut. Nah, bagian yang kedua ini ya. Bagian yang kedua. Tadi bagian pertama tentang AX sama dengan B dan juga XA sama dengan B. Bagian kedua ini. Bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan determinan matriks dan juga persamaan matriks. Berarti lanjut. Jadi materinya lanjut. Tadi kita sudah mencari AX sama dengan B. Kita langsung terapkan ke penerapannya, yaitu sistem persamaan linear. Kalau kamu dulu tahu satu paket eliminasi dan substitusi itu merupakan salah satu cara menyelesaikan persamaan linear. Metode ya. Di sini diberikan metode baru bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan linear menggunakan matriks. Namanya metode, bisa kamu pakai atau tidak. Jadi kalau ibaratnya kamu mau menuju ke suatu tempat, ada banyak jalan ya.
Tugas seorang guru akan menunjukkan jalannya itu yang mana saja dan yang terbaik itu yang mana saja. Masalah kamu pilih pakai jalan yang mana itu urusanmu sendiri-sendiri, ya. Jadi hanya menunjukkan nanti kamu pilih yang mana. Karena kamu bebas milih pakai yang biasa ataupun menggunakan cara yang pakai matriks, ya. Bagaimana kita menyelesaikannya menggunakan matriks? Kita lihat slide-nya, ya. Ya. Ini, misal diketahui suatu persamaan ya, di mana dia punya variabel X dan Y. Ini yang variabel yang sangat familiar buat kalian tentunya. Kemudian dia punya koefisien itu A, B, C dan P, Q, R. Nah, nanti nilai X itu bisa dicari dengan determinan gitu ya, determinan ini. Determinan X dibagi determinan utama. Ini D determinan utama tanpa ada embel-embel X-nya. Dan nilai Y itu bisa dicari nanti dengan cara determinan Y dibagi dengan determinan yang utama. Ini kalau dua variabel. Kalau ada Z, 3 variabel, berarti nanti DZ dibagi determinan yang utama. Nah ini. Sebenarnya cukup gampang ya. Sangat gampang ini. Nah ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Ya, coba kamu lihat. Angka-angkanya 2, 3, 4, 5, 7, 2. Untuk menyelesaikan dengan determinan, ya, dengan cara determinan ini, langkah pertama kita cari D utama atau D yang masih original bahasa kalian nih ya, yang belum terkontaminasi sama X ya, sama Y. Kita cari yang original dulu, yang D dulu nih. Cara mencari D yang utama atau D original ini, kita ambil angka-angka yang asli ada di depan sama dengan atau nempel pada variabel, namanya koefisien ya. Kita ambil berarti D-nya itu determinan dari 2, 3, 5, 7. Kita copy paste menjadikan matriks ini ya. Nah, ini. Ini ya. Kita ambil 2, 3, 5, 7. Nanti kamu cari D-nya, berarti di sini 14 kurangi 15. D utama atau D originalnya adalah negatif 1. Itu D, dikantongi dulu. Karena kita masih akan mencari DX sama DY. Bagaimana kita mencari DX? Nih. Ini sudah terkontaminasi sama X atau sudah dirasuki X. Nah, siapa itu DX? Nah, DX adalah koefisien pada variabel X, berarti 2 dan 5 ini ya. Dia diganti dengan nilai setelah sama dengan. Nih. Mari ulangi lagi. Siapa DX? DX adalah determinan dari koefisien pada sumbu X ya, diganti dengan nilai setelah sama dengan, berarti 4 dan 2. Dia menggantikan nilai 2 dan 5. Kemudian setelah itu kamu cari determinannya secara biasa. 4 kali 7, 28. 28 kurangi 3 kali 2, 6. 22. Nanti otomatis X-nya, kalau dengan rumus yang tadi ya, kita cari D-nya dulu nih di slide ini. Nggak apa-apa, kita ikuti aja slide-nya. D-nya berarti yang kita ganti adalah koefisiennya Y. Di mana koefisiennya Y adalah 3 dan 7. Kita ganti dengan 4 dan 2. Oke, yang depan tetap berarti 2 dan 5, ini 4, 2. Maka nanti hasilnya adalah 4 dikurangi 20, negatif 16. Dari sini ketahuan nanti X adalah DX per D, 22 dibagi negatif 1, ketemunya negatif 22. Dan Y itu adalah negatif 16 dibagi negatif 1, ketemunya positif 16. Seperti ini ya. Cara ini gampang, nanti kalau kamu dilanjut di materi kuliah ya, di jenjang universitas, itu ada matriks dengan determinan atau dengan ordo yang lebih dari 3 atau 4. Ini gampang pakai ini nanti. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 22,16. Nah, sekarang kita selesaikan menggunakan AX sama dengan B. Oke, jadi ada dua metode ini, dua jalan yang Pak Riki tunjukkan ke kamu. Kamu mau pakai jalan determinan, mau pakai jalan inverse matriks ini AX sama dengan B, itu kamu pilih sendiri. Ya, jadi kamu bebas untuk memilihnya. Tinggal kamu suka sama mana. Oke. Kalau menggunakan AX sama dengan B, ya nanti kita pakainya hanya AX sama dengan B kalau yang persamaan linear. Pertama, kamu lepaskan bahasa Jawanya itu dipreteli, ya.
kita preteli nilai koefisiennya kita jadikan 1 di sini. Ini koefisiennya A, B, P, Q. Oke. Kemudian kamu taruh variabelnya X dan Y di belakangnya, kemudian sama dengan C dan R. Bentuk ini dia akan menjadi yang depan ini A, B, P, Q itu kan bisa disimbolkan matriks X, benar nggak? Kemudian X dan Y ini kan bisa disimbolkan dengan X besar ini. Dan CR ini menjadi matriks B. Maka seperti nanti jadinya kita tinggal mencari inverse dari yang depan ini. Inverse-nya kita kan kita seperdeterminan, yaitu berarti 1 per AP dikurangi BQ. Kemudian yang matriksnya di sini dikali adjoinnya, dihitung adjoinnya. P dan A kita tukar tempat. B dan Q dan A kita tukar tempat. B dan P, nah kita kalikan negatif 1. Jadi cukup simpel ya. Jadi di sini cukup simpel dan nanti bisa kamu lanjutkan bagaimana cara menyelesaikan dengan SPLTV ini menggunakan matriks AX sama dengan B. Silakan pembelajarannya bisa sampai sini dulu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini tadi, pertama AX sama dengan B, XA sama dengan B, dan metode baru dalam menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode determinan dan juga metode tadi matriks AX sama dengan B. Oke. Silakan nanti kita lanjut ya di Microsoft Teams dan juga di WA Group. Pak Riki cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya.